Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing beberapa handphone yang bentuknya aneh, Mango Phone Plus. Ini kayak buah mangga yang belum begitu mateng ya. Kalau ini tuh power bank berfitur handphone. Ini ukurannya beneran gede loh. Dia panjang dan tebal. Udah kayak pentungan atau batu bata. Oke, lanjut. Handphone aneh yang ketiga dari merek Prince lagi dengan tipe PC16. Ini katanya fan mobile phone, berarti handphone kipas ya. Ini saya beli lewat shopping, harganya itu 110.000 aja. Oke, penasaran nih, langsung unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada tali gantungan, ini Prince suka banget yang ngasih tali kayak gini. Dapat earphone, nah untungnya yang ini ada dua, nggak cuma sebelah kayak di handphone iCherry. Ada charger atau adaptor dengan output 5,2 volt 0,5 ampere. Terus ada baterainya yang cukup gede nih, 2800 mAh. Mantap. Dan ada kitab-kitabnya, yaitu kartu garansi sama buku user manual. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Prince PC16 Fan Mobile Phone. Oke, lanjut, cek unitnya. Nah, jadi bentuk handphonenya itu kayak gini ya, bulat terus agak lonjong gimana gitu. Ini ada stiker yang mengganggu keanehannya, jadi kletek aja. Saya dapat yang warna biru muda, dan finishingnya ini doff ya. Di bagian depan ada layar 1,8 inch yang agak cembung. Di atasnya ada earpiece dan lubang speaker yang dibikin kayak senyum gitu. Terus di bawahnya ada tulisan Prince dan keypad alphanumerik yang misah-misah atau bahasa kerennya Island Style. Ini ada mikrofonnya juga ya. Di bagian sisi kanannya ada lubang untuk gantungan, sisi bawahnya ada lampu ya, mungkin buat center. Di sisi kirinya ada lubang micro USB dan jack audio. Terus di sisi atasnya ada kamera. Kok ada di sini ya? Ya udahlah, terserah si pangeran aja. Di bagian belakangnya ada tulisan Prince, ini harusnya bisa dibuka ya. Bunyinya bikin ngeri, kayak lagi matahin gitu. Di dalam sini ada dua baling-baling kipas yang meleot kayak gini ya. Nah, di sini juga bisa dibuka lagi. Isinya ada nano SIM 1 dan SIM 2. Ini udah agak kekinian ya. Terus ada slot micro SD dan keterangan bla bla bla. Oke, pasang kartunya dan baterainya. Terus ditutup. Coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan awalnya. Di tampilan awalnya ini kelihatan rame ya, soalnya di layar sekecil ini banyak informasi, kayak indikator sinyal, baterai yang cukup panjang, icon-iconnya, terus ada waktu dan teks operator. Untuk wallpaper bawaannya ini masih bertemakan angin-angin gitu nggak sih? Tapi untuk menunya bukan macam-macam foto angin, pakai icon yang mewakili sesuai dari menu tersebut, dan lumayan gede-gede nih. Coba ngetik pakai keypadnya. Rasanya itu cukup enak dibandingkan sama si handphone mangga, walaupun ini ukuran tombolnya itu lebih kecil-kecil ya. Nah, ini fitur spesialnya. Handphone ini bisa dijadiin kipas angin. Bisa diaktifin dari menu tool, terus pilih fan, status. Di sini bisa pilih yang slow atau fast. Aduh, lupa harus dibuka dulu ya. Nah, muter tuh, tapi hati-hati tangannya kena ya. Ini kalau yang slow nggak begitu kerasa banget anginnya. Tapi kalau yang fast baru deh lumayan kerasa tuh anginnya. Suaranya juga lebih kenceng. Ini bisa dilurusin ya biar lebih enak dipegangnya. Atau ditekuk sampai belakang juga bisa. Biar si handphonenya bisa ditaruh kayak gini. Kipas ini juga bisa diatur dengan menekan lama dari tombol tengah yang ini ya. Selain itu, handphone ini juga ada fitur BT atau Bluetooth Dialer. Jadi dengan menyambungkan Bluetooth ke handphone lain dari BT Dialer, handphone ini bisa jadi kayak speaker Bluetooth. Dan bisa remote musiknya juga. Wah, ini menurut saya lumayan bagus ya. Jadi multifungsi, bisa buat teleponan atau dengerin musik, dan nggak kepanasan. Kalau untuk lampu senternya ini ya cukup terang, walau nggak seterang handphone iCherry. Ada juga nih fitur remote kamera, disuruh scan QR dulu. Dan itu isinya alamat web, tapi udah nggak bisa diakses.
dan nggak ada keterangan lebih lanjut tentang fitur ini. Jadi sayang banget nggak bisa dipakai ya. Oh iya, kalau untuk fitur-fitur layaknya handphone basic atau feature phone itu udah ada dan biasa. Kayak misalnya telepon, SMS, pemutar musik bawaan itu ada. Radionya juga ada, bahkan nggak perlu colok earphone lagi. Juga kayak kue hipang, emping, ceplis, kue hijau dan sebagainya mah, ya kan. Untuk gamenya ada, tapi cuma satu. Ini kok mirip kayak di handphone Asia ya? Terus kameranya juga ada sih, cuma aneh ya posisinya ada di sisi atas. Jadi ya begitulah, ini nih hasilnya. Oke, kalau ini hasil rekaman video dari Prince PC16 atau si handphone kipas. Susah banget ngarahinnya cuy. Oke, handphone yang keempat, mereknya Venera dengan tipe 182 desain radio. Ini saya beli lewat toko Pak Edi, harganya paling murah, cuma 90.000 aja. Ya, jadi handphone ini bentuknya macam radio gitu. Pastinya menonjolkan fitur radionya ya. Tapi apakah ada fitur lainnya? Oke, langsung aja lah di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Lanjut, ada baterainya dengan kapasitas 800 mAh. Terus dapat charger yang colokannya itu kayak buat handphone Nokia ya. Outputnya ini 5 volt 0,5 ampere. Dan ada kitab panduannya nih. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Venera 182. Desain radio. Lanjut, cek unitnya. Ini si layar udah dikasih pelindung gitu ya, tapi dikletek aja. Nah, jadi untuk bentuknya dia kayak gini. Secara default, landscape ya, atau miring. Warnanya hitam glossy gitu. Di bagian depannya, ini ada layar 2,2 inch. Di atasnya ada tulisan FM radio. Di kirinya ada earpiece. Bawahnya ada tombol-tombol. Dan kanannya juga ada keypad alphanumerik. Di bagian sisi kanannya ada lubang gantungan dan mikrofon. Terus di sisi bawahnya ada kaki-kakinya gitu. Di sisi kirinya ada lampu, lubang charger, mini USB, jack audio, dan lampu lagi. Terus di sisi atasnya ada antena yang disangkutin gitu. Bener-bener kayak radio gitulah, bisa dipanjangin. Untuk di bagian belakangnya ada digital kamera, terus tulisan Venera, dan lubang speaker. Coba buka back covernya. Di sini ada slot mini SIM 1 dan SIM 2, terus ada slot micro SD, dan keterangan bla bla bla. Seperti biasa, pasang kartu SIM, micro SD, dan baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Karena layarnya ini landscape, jadi ada tambahan kayak icon pintas gitu ya. Tapi yang lainnya masih mirip. Ada indikator sinyal, baterai yang masih panjang, dan lain sebagainya. Terus untuk menunya pakai grid, tapi bentuk ikonnya nggak begitu rapi. Dengan desain kayak gini, emang agak kagok ya. Soalnya si layar nggak ada di tengah. Dan keypad yang ada di samping gini pasti perlu adaptasi lagi. Terus rasa keypadnya ini biasa aja, nggak begitu empuk. Nah, saya penasaran nih sama fitur radionya. Kayak gimana sih? Lagu yang enak, seperti lagu berikut We Have Everything We've Been Through with Memories. Oke, jadi radionya ini bisa tanpa harus colok earphone. Dan kualitasnya memang lebih baik dibandingkan radio di handphone-handphone sebelumnya. Penangkapan sinyalnya lebih bagus, banyak channel yang kena, dan cukup jernih. Keluaran suaranya ini lumayan kenceng ya, walau nggak sekenceng handphone iCherry, tapi kualitasnya itu sedikit lebih baik. Ya bisa dibilang cocok lah mengusung handphone desain radio. Selain itu, fitur lainnya macam center ini cukup terang, gamenya juga ada tapi cuma 2, sama pula kayak si handphone Mangga. Terus pemutar musiknya ada, dia lancar-lancar aja, nggak ada masalah ya.
Cuma yang jadi masalah, untuk sinyalnya ini kayaknya kena blokir. Keterangan operatornya pendaftaran gagal, dan memang nggak bisa dipakai fitur selulernya. Aduh, pantes aja harganya lebih murah. Ya selain itu masih oke lah, dan ini tuh bentuknya emang cukup collectible banget ya. Nah, gimana hasil dari digital kameranya itu? Ini nih. Oke, kalau yang ini hasil rekaman video dari Venera 182, si handphone radio. Ya, jadi itulah beberapa handphone yang punya bentuk aneh dan fitur atau fungsi yang nggak biasa. Ada yang bentuknya kayak buah mangga, mungkin bisa jadi alternatif buat yang lagi ngidam buah mangga. Terus ada yang gede banget, berasa kayak pentungan atau batu bata setengah. Punya baterai besar, bisa jadi power bank atau senter yang terang. Ada juga yang bisa jadi kipas dan speaker bluetooth, bisa buat dengerin lagu dan nggak kepanasan. Terus ada yang bentuknya berasa radio klasik gitu ya. Semua ada kelebihan, tapi lebih banyak kekurangannya sih. Ya masih bisa dimaklumi karena harganya nggak lebih dari 100 ribuan. Dan saya rasa semuanya itu menarik. Tapi kalau ada yang tahu handphone aneh lainnya, kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone-handphone aneh dari berbagai merek lokal. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.